kajian ketimpangan gender di Indonesia, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi gap ini dalam relevansinya dengan temuan Goldin. Untuk itu, webinar FKP hal ini menghadirkan 3 narasumber, ya, semuanya perempuan. Ini relate sekali dengan pemenang Nobel perempuan dan topiknya juga gender wage gap, ya, betul-betul kebetulan. Jadi saya langsung perkenalkan Ibu Tri Mulyaningsih, ya. Beliau sudah sangat banyak menghasilkan karya-karya di bidang ketenagakerjaan. Beliau dari Universitas 11 Maret, Ibu Usarianto dari Prospera, dan Ibu Ruth Nikijung dari World Bank. Selamat pagi, Ibu-ibu narasumber, ya. Jadi nanti Selamat saya pagi. memanggilnya Mbak saja, ya, karena ini masih sangat muda-muda. Jadi, nah, Ibu Tri akan membahas dampak pandemi COVID pada penghidupan perempuan Indonesia karena adanya ketimpangan gender di tempat kerja dan rumah. Ya, di sana ada beban ganda, namun juga celah kesempatan yang terbuka bagi perempuan tentunya. Lalu nanti Mbak Usa akan membahas kajian mengenai landscape pengasuhan anak di Indonesia, ya, berbicara mengenai hal tersebut, di mana ini dipengaruhi peran ganda perempuan, investasi publik pada pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas tinggi, mudah diakses dan terjangkau, sehingga memberikan manfaat besar untuk mendorong partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia. Adapun Ibu Ruth itu sudah melakukan kajian mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia dengan menggunakan data kabupaten kota di tahun 2005 sampai 2017. Jadi beliau menemukan, ya, bahwa pengeluaran per kapita untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur lebih tinggi di daerah yang dipimpin oleh perempuan. Ini menarik, ya. Dan tingkat korupsinya juga lebih rendah. Nah, menarik, ya, temuan-temuan dari para narasumber cantik kita ini. Maka ini tanpa berpanjang-panjang lebar, kita akan memulai, ya. Mungkin ini FKP kali ini semacam talk show, ya, Bu Lydia, ya. Jadi berbeda dengan FKP yang sebelumnya, ya. Dalam hal ini, eh, hadiah Nobel 2023 diberikan kepada Claudia Goldin eh, untuk topik kesenjangan gender. Di mana kalau kita apa namanya melihat, ya, gitu, ya, pada histori, ya, pemenang Nobel sebelumnya, topik gender di bidang ekonomi ini bukan sesuatu yang mainstream, gitu. Bahkan bisa dikatakan marginal, ya, dibanding misalnya moneter atau perdagangan internasional. Nah, ini saya ingin minta tanggapan dari para narasumber. Mungkin dimulai dari Mbak Tri. Bagaimana menurut Mbak Tri mengenai hal ini, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Pipit atas kesempatannya dan teman-teman FKP. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Solo yang dingin tapi panas. Ya, jadi teman-teman, terima kasih ya ini untuk topiknya yang sangat menarik. Dan tadi Mbak Pipit menyinggung marginal ya. Memang saya pun di sini akhirnya dikenal sebagai peneliti yang fokus pada bidang-bidang marginal atau anti mainstream ya. Tapi sekarang yang lagi keren kan malah yang anti mainstream tadi ya. Nah, jadi eh, saya mengiyakan gitu ya tadi bahwa ketika saya riset pertama tentang gender pun teman-teman bilang ini ada relevansinya dengan ilmu ekonomi gitu ya. Tapi kemudian semakin banyak membaca dan semakin banyak meneliti, ternyata kita menemukan bahwa sebenarnya topik gender itu banyak dibahas oleh peneliti terutama di bidang ekonomi ketenagakerjaan atau kita kenal dengan labor economics ya, terutama ketika kita membahas penawaran tenaga kerja atau supply supply of labor, di mana female labor participation itu adalah salah satu kontributor ya atau salah satu penyumbang penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Yang kedua, topik gender itu sebenarnya cukup seksi gitu ya dibahas kalau kita membahas tentang labor market discrimination ya. Jadi kalau di buku-buku textbook labor economics itu pembahasan tentang labor market discrimination banyak menyinggung tentang gender pay gaps ya. Jadi sebenarnya di textbook terutama ekonomi ketenagakerjaan, porsi gender, female labor participation, gender wage gap itu mendapatkan tempat ya yang cukup besar ya dalam menjelaskan fenomena-fenomena ketenagakerjaan yang kita temui tidak hanya di negara berkembang tapi juga di negara maju. Nah, diskusi tentang penawaran tenaga kerja
terutama female employment, ini memang cukup vital, terutama kita lihat di literatur ya, dimulai di Amerika pada tahun 60-an ya. Di mana pada saat itu memang terjadi peningkatan partisipasi perempuan menikah ya di pasar tenaga kerja yang pada tahun 20 itu hanya 9%. Kemudian tahun 60 itu mencapai 31,9% yang saya lihat dari literatur ya, teman-teman. Jadi artinya memang terjadi apa significant increase ya in terms of female labor participation selama 40 tahun ya, dimulai dari tahun 20 sampai tahun 60. Sehingga kemudian isu-isu tentang bagaimana meningkatkan female labor participation itu menjadi semakin diperlukan ya. Jadi banyak kemudian riset mengkaji tentang masalah tersebut. Terkait dengan isu gender pay gap itu juga banyak dibahas karena kayaknya banyak literatur yang memang menunjukkan bahwa perempuan itu hanya menerima 60 sampai 70% upah sudah kita mengkontrol apa namanya pendidikan maupun pengalaman ya. Jadi sehingga kemudian topik ini menjadi menarik. Bahkan Claudia Goldin dia istiqomah ya, dia riset di bidang itu sampai akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel karena banyak kajian-kajiannya ternyata membuka wawasan kita mengenai determinan dari upah tersebut, apa perbedaan upah tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di literatur Mbak Pipit, literatur cukup memberikan ya porsi ya untuk pembahasan dan teori-teorinya cukup berkembang. Jadi ada different utility of employment, ada segmented labor market, bahkan ada job crowding hypothesis yaitu menjelaskan kenapa perempuan itu mengalami gender pay gap ya. Jadi job crowding hypothesis kita itu kerja di bidang-bidang yang itu akhirnya terlalu banyak perempuan gitu ya. Sehingga akhirnya itu surprise atau menekan tingkat upah gitu. Jadi mungkin itu sedikit dari saya Mbak Pipit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik ya. Ini terutama tadi apa perempuan kerja di tempat-tempat yang banyak perempuan. Baik, tapi kita tahan dulu. Saya ingin dengarkan apa pendapat dari Mbak Ruth dan juga dari Mbak Usha. Mungkin Mbak Ruth silakan. Terima kasih Mbak Pipit. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mungkin saya mau apresiasi nih terhadap teman-teman CIDS dan juga FKP yang sudah organize diskusi dengan topik yang menarik ini. Kalau tadi Mbak Pipit nanya ya tanggapan tentang hadiah Nobel diberikan kepada Claudia Goldin. Setiap tahun saya dan suami saya itu selalu kita main tebak-tebakan siapa ya yang dapat hadiah Nobel. Jadi sebenarnya saya jagoin Claudia Goldin udah dari tahun lalu. Tapi akhirnya dapat ya beliau memperoleh hadiah Nobel tahun ini. Dan menurut saya sendiri topik kesenjangan gender mungkin menambahkan tadi seperti yang Ibu Tri sudah sampaikan sangat timely untuk diperhatikan. Karena dua alasan. Yang pertama, pandangan mendasar dari kesenjangan gender yang banyak dibahas oleh Claudia Goldin itu didasari pada pemahaman bahwa waktu kita tuh sangat terbatas sehingga semua orang kita punya trade-off dan trade-off yang paling mendasar itu bagi kita kaum perempuan adalah kerja dan non kerja, terutama aktivitas untuk taking care family atau care services untuk anak-anak kita versus karir. Dan pandemi belakangan ini, beberapa tahun ke belakang ini, akhirnya mengaccentuate trade-off ini karena kemudian banyak physical care services seperti sekolah atau childcare yang pada akhirnya tutup, sehingga akhirnya trade-off ini semakin jelas nampak gitu bahwa dengan time yang terbatas, bagaimana sih kita perempuan bisa menjuggling antara career work dengan juga kebutuhan bahwa kita diperlukan di rumah atau di keluarga kita. Dan buku terakhir Goldin banyak juga ya mendiskusikan hal ini. Dan mungkin kalau hal kedua adalah karya-karya Goldin ini banyak approach beliau itu seperti historian. Jadi kayaknya katanya banyak yang bilang nggak cuma dia gender economist, tapi dia juga beliau juga history economist. Dan banyak karya beliau ini yang melihat beberapa puluh tahun ke belakang dan kita juga bisa saksikan sebenarnya sudah banyak progres atau kemajuan di dalam bidang kesetaraan gender, misalnya diskriminasi di tempat kerja yang sudah mulai berkurang, care services, early childhood yang mulai mendapatkan perhatian pemerintah, mulai ada juga parental atau maternity leave
Namun yang menarik adalah kesenjangan itu tetap ada, sehingga yang menarik saat ini adalah pemikiran-pemikiran Goldin akhirnya berkontribusi untuk menjawab pertanyaan itu dengan melihat apa yang sudah terjadi ke belakang dan bagaimana itu berperan dalam dinamika yang kita lihat sekarang. Ya, mungkin saya start di situ. Thank you, Mbak Pipit. Baik, terima kasih Mbak Ruth ya. Baik, sekarang Mbak Usa, bagaimana Mbak Usa pandangannya? Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih juga Bu Lydia, teman-teman FKP CIDS yang udah bikin acara ini. Mungkin saya paling junior ya di antara pembicara-pembicara yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin kalau menurut saya sih memang ranah ilmu ekonomi ini belum menggunakan lensa gender untuk beberapa waktu gitu ya. Betul yang disampaikan Ibu Tri, hingga tahun 1960-an experience perempuan itu tidak banyak dibicarakan dalam analisis ilmu ekonomi, dan mungkin disebabkan karena salah satunya juga teori prominent di field ini kan menyebutkan bahwa spesialisasi berdasarkan gender di rumah tangga itu adalah arrangement yang paling efisien gitu, di mana satu orang itu bekerja dan yang lain itu mengasuh atau mengurus rumah tangga. Tetapi kan umumnya kebetulan perempuanlah yang mengambil peran pengasuhan, dan pekerjaan ini kan seringkali dianggap sebagai pekerjaan non-market, jadi tidak dihitung di dalam perhitungan PDB, dan dengan demikian kontribusi mereka itu semakin hilang gitu dari permukaan riset-riset ekonomi. Jadi pada saat Claudia Goldin itu menang, saya banyak terima WhatsApp, gimana, seneng nggak Goldin menang gitu ya, karena kebetulan kami juga melihat hadiah Nobel untuk Claudia Goldin ini justru membuka peluang untuk dimensi gender supaya bisa terintegrasi di cabang-cabang ilmu ekonomi yang mungkin sudah lebih established seperti monetary economics atau trade economics gitu. Dulu pada saat saya S1, mungkin saya cuma ketemu kata gender di kelas labor economics dan behavioral economics. Jadi mungkin ke depannya bisa dengan kemenangan Claudia Goldin ini bisa ada pertanyaan-pertanyaan riset baru yang bisa menjawab bagaimana kebijakan trade di sektor itu akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan, atau bagaimana perbedaan risk taking dari laki-laki dan perempuan mempengaruhi perilaku saving atau investment gitu. Jadi satu cabang ilmu itu bisa menguatkan body of knowledge dari cabang ilmu yang lain gitu ya. Dan di Indonesia sendiri sih sepertinya dari landscape risetnya itu dan landscape kebijakannya juga, kita melihat banyak progres utamanya terkait integrasi gender. Kalau nggak salah di draft rencana pembangunan jangka panjang tahun 2045 kan juga sudah mentargetkan ya partisipasi kerja perempuan itu untuk mencapai 70% di tahun 2045. Sedangkan TPAK Indonesia itu sudah stagnan di sekitar 50% selama 2 dekade terakhir. Jadi lebih banyak riset dalam hal ini akan sangat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kebijakan yang belum terjawab sebelumnya. Begitu dari saya, Bu Pipit. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Usa. Sekarang saya mungkin ingin kembali ke Mbak Tri gitu ya. Kalau misalnya kita boleh apa namanya simplifikasi dalam satu kalimat yang apa namanya benang merahnya, kira-kira yang membuat Goldin ini menang Nobel gitu ya, di samping apa namanya eh, literatur tenaga kerjaan yang sudah ada, kontribusi terbesarnya itu apa Mbak Tri? Menurut Mbak Tri dari kacamata akademik ya? Iya, terima kasih nih Mbak Pipit ya. Kontribusi terbesar beliau, mung- saya yakin banyak ya, tapi kalau yang saya kemudian resonate dengan saya gitu ya, eh, bahwa memang perempuan itu punya potensi ya untuk masuk ke pasar tenaga kerja, making a contribution, bahkan mungkin outperform atau mungkin at par ya dengan apa namanya kolega kita yang gendernya laki-laki misalnya. Jadi Goldin dalam hal ini apa namanya meng-highlight lah ya bahwa female labor participation itu important, tetapi banyak isu di situ ya. Jadi riset-riset beliau itu kan berusaha untuk menjawab ya mengapa terjadi banyak fenomena yang belum ideal tadi misalnya gender pay gap, kemudian mengapa partisipasi perempuan itu masih rendah ya sehingga dari hasil riset beliau yang 200 menggunakan data 200 tahun katanya ya di US labor market itu beliau berhasil tadi meng-highlight
kira-kira determinannya apa, dan kemudian the policy ya yang bisa didesain untuk kemudian address isu tersebut. Nah, mungkin itu Mbak Pipit. Baik, baik. Jadi menyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Usa tadi ya, kita punya apa namanya target ya, labor force participation rate 55% di 2025, lalu 2045 itu 70%. Semangat untuk meningkatkan female labor force participation ini, kalau dikaitkan dengan Mbak Tri tadi, masih ada PR-PR yang harus di sana juga kita perhatikan gitu ya. Antara lain tadi seperti pay gap tadi ya, artinya kebijakan apa yang kemudian kita harus apa namanya persiapkan untuk hal tersebut. Oke, baik. Sekarang kalau kita masuk ke ranah Indonesia gitu, dalam konteks Indonesia, eh, perkembangan dari partisipasi perempuan di pasar kerja ini, kalau pengamatannya Mbak Tri ya gitu ya, selama kalau Goldin bisa 200 tahun terakhir, kalau kita data Sakernas kita baru mulai 86 gitu ya. Baru mulai 1986 gitu ya. Mungkin Mbak Tri bisa memberikan insight gitu ya. Di dalam negeri sendiri gitu ya, di samping target kita tadi mencapai 70% 2045, bagaimana sih perkembangan female labor force participation tadi? Gitu? Apa ada momentum yang kemudian membuat partisipasi perempuan ini kemudian juga meningkat signifikan menurut pengamatan Mbak Tri selama ya katakanlah beberapa dekade terakhir? Iya, Pak, terima kasih Mbak Pipit ya. Saya melanjutkan. Eh, Studi-studi di negara maju mungkin bisa jadi apa ya, panduan kita juga ya untuk memahami fenomena yang ada di Indonesia, karena terus terang studi di negara maju kan memang sudah lebih banyak ya dan menggunakan dataset yang lebih panjang. Jadi misalkan kalau menurut Goldin ya, beliau menemukan bahwa female labor force participation itu tidak kemudian trennya memang meningkat. Bahkan di Amerika sendiri katanya membentuk U-shape ya. Jadi tadinya tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Jadi di Indonesia tadi kan kita stuck di angka 50%. Mungkin memang kita lagi at the bottom of our U-shape gitu ya. The question is how to increase ini ya, sehingga bentuknya jadi U, nggak kemudian jadi L ya. Jadi L gitu ya, stagnan di situ. Nah, the question itu gimana ini lift up ini kurvnya jadi U ya. Nah, menurut Goldin itu saya juga baca bahwa katanya di Amerika sendiri fase-fase ada 4 fase tuh Mbak Pipit yang kemudian membantu kita memahami partisipasi tenaga kerja perempuan. Fase pertama itu katanya sebelum tahun 20-an. Pada waktu itu kalau yang perempuan yang bekerja ya, eh, oke tadi Mbak Ruth bilang benar ya, ini historian ekonomis ya. Jadi dia memang membaca data-data dan kemudian mengartikulasikannya secara historis. Jadi sangat menarik risetnya ya. Jadi pada sebelum tahun 20-an ya kebanyakan partisipasi tenaga kerja perempuan didominasi oleh young women, uneducated and working in as a manual worker ya. Jadi ya pekerjaan-pekerjaan kasar lah gitu ya. Kemudian once dia nikah, dia akan exit from labor market ya, karena tadi Mbak Ruth sampaikan atau Mbak Usha sampaikan pilihannya spesialisasi Adam Smith ya. Siapa yang breadwinner, laki-laki, istrinya di rumah untuk kemudian looking after the family. Jadi itu mencapai, kalau menurut household economy itu akan mencapai optimum ya, karena ada pembagian tugas seperti itu. Nah, tahun 50 sampai 70 itu kemudian tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan meningkat lagi. Kenapa? Itu menurut studi yang dilakukan oleh Goldin, itu karena ternyata wanita yang sudah menikah mereka return to the labor market. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini ada tren perempuan yang sudah menikah kemudian balik lagi ke pasar kerja? Karena misalkan apa namanya, di sini dikatakan female labor supply itu menjadi lebih elastis. Jadi lebih sensitif terhadap income change ya. Jadi di situ berarti adanya income, peningkatan income itu memberikan insentif bagi perempuan untuk enter the labor market gitu. Jadi itu kemudian
diamati ada peningkatan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan pada periode 50 sampai 70-an di Amerika terutama. Tetapi kemudian kita masuk fase berikutnya itu Mbak, apa namanya, fase keempat. Nah, apakah Indonesia itu bisa masuk ke fase keempat mungkin yang supaya tadi pick up ke U curve ya tadi. Pertanyaannya kalau menurut Goldin adalah bagaimana ini apa investasi perempuan dalam hal pendidikan. Nah, itu yang menentukan faktor penentukan pertama, apakah kemudian perempuan akan masuk ke pasar tenaga kerja dan mereka bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian ya, yang kemudian memberikan kompensasi atau income yang besar juga. Jadi yang faktor yang pertama katanya Goldin namanya expanded horizons ya. Jadi perempuan itu ternyata misalnya anak saya ya lihat kita kerja, kita dulu sekolah misalnya ya sekolah kita bawa sekolah kerja kita dia juga lihat kita kerja. Jadi anak perempuan ini punya horizon yang lebih expand dalam melihat oh ternyata dalam kasus ini ternyata ibu saya juga misalnya sekolah dan juga bekerja. So it's possible untuk anak-anak perempuan itu kemudian juga invest di education ya karena dia punya horizon yang lebih luas. Kemudian ada yang namanya katanya alter identities. Jadi uh, perempuan ini katanya melihat identitas dirinya sebagai dirinya, nggak lagi kemudian dia attach dengan suaminya atau dengan keluarganya gitu. Sehingga kemudian perempuan ini ingin dilihat kontribusinya dia as a career woman gitu. Nah, kalau misalkan memang perempuan di Indonesia ya, kemudian muncul ya identity seperti ini akan mendorong perempuan juga untuk outperform ya mungkin di labor market. Akan tetapi tadi ya teman-teman ternyata memang partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja itu masih banyak juga yang apa namanya terkonsentrasi di beberapa sektor tertentu. Jadi kalau menurut data itu perempuan Indonesia itu banyak terkonsentrasi di apa namanya retail, kemudian accommodation sama apa namanya restoran services gitu ya, yang dimana pekerjaan-pekerjaan seperti itu biasanya pekerjaan yang menghendaki pendidikan yang rendah, pengalaman ya tidak perlu banyak, alhasil ya tingkat upahnya itu nanti rendah gitu. Jadi ini yang mungkin ya sedikit tambahan dari saya, studi di negara maju bisa menjadi salah satu refleksi ya bagi kita di Indonesia bagaimana pergerakan di kita ini yang tadinya sempat tinggi kemudian stuck di angka 50%. Ini apakah problem-problemnya seperti apa ya? Menurut saya banyak riset tadi di Amerika, terutama dari Goldin tadi yang bisa menjadi panduan bagi kita untuk memahami lebih banyak isu-isu ketenaga kerjaan, terutama perempuan di Indonesia. Makasih Mbak Vivi. Terima kasih baik Mbak Tri. Mungkin kalau boleh menambahkan relevan dengan yang Mbak Tri sampaikan, ini juga karena proses transformasi kita yang belum sempurna mungkin ya Mbak Tri ya. Jadi sepakat tadi bahwa banyak yang kita ingin sektor jasa itu harusnya memberikan value added yang besar, sektor itu dimasuki oleh tenaga kerja yang kemudian mendapatkan earning yang tinggi, tetapi kenyataannya tadi sektor jasa seperti tingkat upahnya. Baik, Mbak Tri, terima kasih banyak ya. Mungkin satu lagi Mbak Tri, kalau kita balik lagi ke pandangan Mbak Tri sebagai seorang akademisi ya tadi terkait pernyataan bahwa oh perempuan itu banyak yang bekerja di sektor-sektor yang banyak perempuannya gitu ya. Mbak Tri setuju nggak atau sejauh mana pandangan Mbak Tri mengenai fenomena apa namanya glass ceiling ya dan sticky floor di sini berpengaruh dan artinya apakah ke depan juga akan seperti ini Mbak Tri? Ya, makasih Mbak Pipit ya. Ini karena dosen nih biasa kalau dikasih terminologi terus kita jelasin gitu. Sudah bawaan orok ya.
Mungkin bagi beberapa teman-teman yang kurang familiar dengan istilah tadi glass ceiling dan sticky floor ya. Jadi kalau itu bahasa Indonesianya mungkin efek langit kaca. Kemudian kalau sticky floor itu apa lantainya lengket gitu ya. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kesenjangan upah antar gender di bagian atas distribusi upah untuk yang glass ceiling, kemudian untuk yang sticky floor di bagian bawah distribusi upah. Saya sedikit cerita Mbak Pipit, kami pernah datang ke salah satu apa namanya kolokium mahasiswa PhD di salah satu universitas di Australia. Dia orang Vietnam. Terus dia cerita tentang fenomena glass ceiling di universitas di Vietnam. Kemudian kita-kita yang female akademisi dari Indonesia itu sepanjang presentasinya dia tuh cuma bisanya ngangguk-ngangguk aja. Kita kita merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi ternyata apa fenomena ini nggak cuma di Indonesia gitu ya. Kita lihat juga di negara tetangga seperti Vietnam itu ada glass ceiling ya. Kalau kita dunia akademisi misalnya eh, apa ternyata kita merasakan ada fenomena glass ceiling. Kalau saya pribadi apa apa saya relevan dengan isu itu. Jadi kalau menurut Goldin ini saya juga dan tambahan beberapa literatur labor economics, Mbak Pipit untuk yang baik glass ceiling maupun sticky floor itu kita bisa menggunakan penjelasan-penjelasan dari sisi demand maupun dari sisi supply ya. Jadi kalau dari sisi apa namanya saya tertariknya dari sisi supply sebenarnya Mbak. Jadi katanya kalau dari sisi supply itu memang perempuan itu katanya ada self selection theory ya bahwa kita itu secara nggak menyadari bahwa low skill woman may choose to stay at home rather than work gitu. Jadi, oh ya udah saya nggak punya apa namanya, saya nggak punya capacity, saya nggak punya keahlian, saya lebih baik di rumah. Atau bisa juga misalnya perempuan itu katanya less likely to choose highly competitive occupation yang memang akan memberi kita eh, apa income yang lebih besar. Jadi kita mungkin lebih risk averse ya. Jadi banyak literatur tuh juga yang menyatakan demikian, walaupun banyak juga yang tidak setuju ya. Jadi ada juga studi yang enggak, ternyata perempuan as competitive as a male gitu ya. Tapi banyak riset yang menyatakan bahwa perempuan itu apa namanya cenderung less kompetitif ya. Jadi dalam dia attitude apa behaviornya dalam bekerja. Kemudian perempuan karena tadi merasa bahwa oke, saya itu low skill gitu ya. Saya lebih baik di rumah. Jadi mereka tidak invest di human capital. Jadi misalnya kalau kalau dulu ya mungkin periodenya orang tua kita, kalau ada satu anak yang bisa dibiayai maka mereka akan prefer untuk membiayai anak laki-laki karena anak perempuan akan stay at home. Akan tetapi sekarang agak ada flip ya teman-teman. Ini kalau di perguruan tinggi saya lihat, misalnya seperti di perguruan tinggi tempat saya mengajar di Universitas 11 Maret, itu ternyata rasio laki-laki dan perempuan itu 60% our student are female. Yang laki-laki itu 40%. Jadi Google ya. Jadi saya juga lihat di kelas itu, walaupun kita mungkin social science juga agak bias ya, memang banyak perempuan yang eh, mayoritas ya di perguruan tinggi. Kalau di tempat kami itu saya lihat ada fenomena ternyata sekarang flip ya. Yang tadinya mungkin banyak laki-laki mahasiswanya sekarang banyak perempuan. Jadi kalau yang tadi dari sisi supply katanya adalah female, they tend to invest less karena mereka merasa mereka tidak punya capacity. Nowadays itu sudah ada perubahan ya. Mungkin karena tadi studinya Goldin juga menjelaskan bahwa perempuan melihat ada role model. Contoh bahwa perempuan yang lain ternyata bisa sukses ketika dia invest di apa namanya invest di education. Nah kalau untuk sticky floor itu memang benar Mbak Pipit banyak studi menyatakan bahwa perempuan itu banyak di informal sektor kemudian di sektor-sektor apa small medium enterprise ya, atau bahkan mungkin kerja tapi sebagai pekerja rumah tangga yang mungkin dia juga nggak dibayar ya karena dia membantu kepala rumah tangganya dalam menjalankan bisnis kecil mereka gitu ya. Nah, jadi ketika mereka banyak di apa namanya di informal sektor itu yang salah satu faktor yang menjelaskan mengapa ada sticky floor. Sedangkan untuk glass ceiling tambahannya adalah kalau glass ceiling itu katanya tergantung promotion policy-nya. Kalau promotion policy-nya memang ada diskriminasi laki-laki dan perempuan,
ya mungkin glass ceiling yang terjadi fenomenanya. Nah, mungkin itu Mbak Baik, Pipit. baik. Terima kasih. Mbak Ruth tadi sudah angguk-angguk. Apa mungkin mau menambahkan, Mbak Ruth? Atau Mbak Usa? Baik, kalau tidak, ini bicara tadi, Mbak Tri. Ini perempuan membantu suami di rumah gitu ya. Oke. Ketika COVID terjadi, Mbak Tri, sejauh mana sih dampaknya untuk perempuan ini? Bebannya seperti apa gitu? Ada yang tidak biasakah dari yang sebelumnya? Ya, ini surveinya bisa saya tujukan ke Mbak Pipit, Mbak Usa, Mbak Ruth, dan diri saya sendiri, dan mungkin Mbak Lydia ya. Dan survei ke kita itu sepertinya terkonfirmasi Mbak Pipit dari beberapa kajian. Jadi misalnya UNICEF tahun 2021 dia UNICEF memang highlight unequal impact of the pandemic. Itu terutama pandemik itu akan membuat beberapa kelompok rumah tangga lebih vulnerable, terutama adalah ya tadi family with large number of families, kemudian tinggal di perkotaan, kepala rumah tangganya perempuan, gitu ya, dan punya orang dengan disability. Jadi ternyata rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan ini dia suffer much ya, more daripada yang bukan gitu ya. Nah, beberapa hal yang menyebabkan itu misalnya harga-harga kan tambah mahal ya waktu terjadi pandemi. Padahal biasanya di rumah itu yang ngurusin ya bendaharanya yang apa namanya ngeplot berapa how much we have to spend supaya tetap bisa makan selama 1 bulan itu kan ibunya ya. Berarti ini ada burden tersendiri ke ibunya untuk bisa apa mengelola keuangan rumah tangga ketika pendapatan keluarga turun, kemudian pengeluaran naik, ini apa yang harus dilakukan? Ini memberikan beban ya bagi ibu untuk kemudian tetap able to serve ya decent food on the table ketika sangat pusing ini memikirkan apa pendapatan dan pengeluaran yang membengkak. Kemudian yang kedua faktornya adalah Mbak Pipi ternyata 3 faktor yang sangat terdampak pandemi COVID. 2 diantaranya itu tadi banyak tenaga kerja perempuan di situ. Accommodation, wholesale, retail, itu restoran itu adalah sektor-sektor yang female dominated. Nah, itu terdampak sekali waktu COVID karena harus tutup dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga ini kita memang pakai istilah namanya triple burden, bukan cuma double burden ya. Triple burden untuk perempuan, terutama pada saat pandemi COVID, karena perempuan itu ada 3 peran ya, kita bilangnya 3 peran. Peran yang pertama adalah produktif, kita bekerja. Peran yang kedua reproduktif, kita melahirkan, punya keturunan. Dan yang ketiga peran dan di rumah tangga ya. Dan yang ketiga peran kita di lingkungan. Ini biasanya ibu-ibu dituntut ya, juga berperan di lingkungan gitu ya. Jadi 3 peran ini ternyata terutama yang dari reproduktif pada saat pandemi itu meningkat secara drastis Mbak Pipit ya. Dan terutama itu burdennya goes to the female group ya. Jadi misalkan kalau data data penelitian yang kami peroleh ya, kalau nggak salah ini di studinya World Bank ya, di Indonesia itu 71% ibu itu harus mensupport anaknya ketika pandemi dengan remote learning. Kita compare kalau bapaknya yang supporti 23,4%. Jadi memang masih beban apa namanya di rumah untuk ngajarin anak itu ada di ibunya. Kemudian juga domestic course ya. Jadi yang melakukan pekerjaan rumah tangga yang nggak ada habisnya itu juga ternyata 75,5% perempuan itu klaim bahwa terjadi peningkatan dalam beban apa namanya pekerjaan rumah tangga. Nah, jadi mungkin itu Mbak Pipit yang bisa kami ringkas dari studi kami bagaimana pandemi COVID itu memang menambah apa namanya beban kepada perempuan, terus tidak hanya dari berkurangnya pendapatan, kehilangan pekerjaan, tapi juga memanage ekonomi keluarga dan ditambah beban karena harus melakukan banyak pekerjaan reproduktif di rumah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tri. Memang ini saya juga merasakan ya ada beban-beban ini ya memberi apa namanya membersamai anak untuk belajar gitu ya. Belum lagi Mbak yang nggak bisa masuk gitu ya. Jadi semua beban. Betul betul. Terima kasih Mbak Tri sudah berbagi mengenai temuan dari risetnya.
Nah, sekarang saya akan beralih ke Mbak Usa dan Mbak Ruth gitu ya. Mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Tri gitu ya. Adakah temuan dari Mbak Usa maupun Mbak Ruth mengenai eh, apa namanya kajian-kajian lain ya Indonesia dalam hubungannya dengan outcome di pasar kerja itu ya terkait dengan pembagian tugas di rumah tangga ini. Mangga persilakan mungkin Mbak Ruth. Terima kasih Bu Pipit. Jadi tadi saya ngangguk-ngangguk karena sambil Ibu Tri menjelaskan jadi refleksi juga ya. Oh iya benar. Memang saya alami sendiri. Tapi senang banget dengar penjelasan Ibu Tri. Tadi saya sempat pikir, wah ini pasti dosen favorit nih karena penjelasannya runut dan jelas. Jadi mungkin kalau tentang pembagian tugas dalam rumah tangga yang seperti tadi Ibu Pipit tanyakan, uh, ini menurut pendapat saya dan juga hasil refleksi dan dari bacaan saya bahwa ada dua hal Bu Pipit. Yang pertama, menurut saya kita akan susah untuk mengadres kesenjangan gender di dunia kerja atau karir tanpa mengupayakan adanya equality as a couple. Dan ini juga hal yang disampaikan Goldin ya di dalam buku terakhirnya Career and Family. Jadi equality ini dalam hal bagaimana kita as a unit rumah tangga bisa memanage rumah tangga dengan baik, tapi juga bisa mendukung aspirasi dari masing-masing pasangan. Bahwa manajemen rumah tangga itu bukan hanya misalnya sepenuhnya tanggung jawab salah satu saja, tapi bagaimana kedua belah pihak bekerja sama. Nah, persepsi bahwa mengurus rumah tangga ini mungkin masih lebih banyak beban ke salah satu pihak. Inilah yang menurut saya mungkin kalau di negara berkembang jadinya juga terejawantahkan dengan beberapa kebijakan yang masih tidak mendukung hal ini. Contohnya misalnya paternity leave ya. Kalau misalnya leave untuk bapak-bapak ketika istrinya habis melahirkan itu masih sangat terbatas di negara berkembang. Sementara kalau yang saya lihat di negara maju sudah diberikan paternity leave yang juga cukup lumayan, ditambah dengan juga maternity leave dari sang ibu. Hal yang kedua menurut saya adalah kesadaran bahwa early childhood education atau childhood care services itu penting secara sosial. Sehingga society atau community itu sebenarnya pada akhirnya akan merasakan eksternalitas positif kalau ada good quality dari early childhood education. Kalau di ekonomi sebenarnya sudah ada ya pemikiran bahwa education itu akan mendatangkan eksternalitas positif. Tapi masih sangat terbatas pemahaman bahwa bukan hanya education di tingkat primary, tapi bahkan ini ketika anak-anaknya before primary, jadi masih early childhood. Dan kalau di negara maju, kesadaran akan ini juga sudah ada sehingga misalnya pemerintah lebih aktif lagi untuk menyediakan subsidi di childcare atau penyediaan PAUD atau taman kanak-kanak yang lebih merata sehingga bisa dinikmati di seluruh lokasi dan kalangan masyarakat. Nah, ini mungkin yang di negara berkembang juga kita semakin perlu untuk meningkatkan hal itu. Karena menurut saya tanpa dua hal di atas tadi, jadi equality as a couple dan kesadaran pentingnya early childhood education secara sosial, penalti bagi kita perempuan, motherhood penalty atau kita bisa sebut woman penalty itu semakin besar dan akan berakibat bagaimana nanti partisipasi kita di dalam employment atau dunia kerja. Itu sedikit dari saya. Terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih Mbak Ruth ya. Ini menarik ada motherhood penalty ya. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Usa. Bagaimana pengalaman Mbak Usa dalam mana hal ini? Terima kasih Bu Pipit, setuju juga sama Kak Ruth sih. Tapi mungkin saya mulai bahwa sebenarnya pertanyaan ini tuh bisa dijawab dengan akurat dan lebih tepat kali ya kalau misalnya kita ada time use survey yang menggunakan data penggunaan mengumpulkan data penggunaan waktu laki-laki dan perempuan yang secara nasional itu representatif dan bisa kita compare antara satu negara dengan negara lain. Cuma sayangnya di Indonesia memang belum ada, tapi mungkin saya coba jawab berdasarkan pilot studi yang dilakukan oleh Prospera dan Universitas Indonesia dan beberapa rekan juga.
di mana kita mencoba mengumpulkan data penggunaan waktu antara perempuan dan laki-laki di Jabodetabek dan di Surabaya metropolitan area. Ternyata temuan kami menemukan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya 24 jam dalam sehari, jumlah jam yang digunakan oleh laki-laki untuk bekerja berbayar itu bisa 2 kali lipat dari jumlah jam yang dialokasikan oleh perempuan. Tetapi sebaliknya, rata waktu untuk yang digunakan oleh perempuan untuk pekerjaan domestik tidak berbayar, seperti misalnya mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, gitu ya, itu bisa mencapai 3 kali lipat dari yang dialokasikan oleh laki-laki. Jadi kalau kita totalkan gitu jam pekerjaan untuk yang berbayar, untuk upah, dan pekerjaan tidak berbayar seperti domestik atau pengasuhan, perempuan itu bisa bekerja sampai 12 jam sehari. Dan untuk perempuan dengan anak usia 5 tahun itu bisa mencapai 15 jam sehari. Sedangkan untuk laki-laki secara rata di sampel kami itu bekerja sekitar totalnya ya 9,4 jam. Dan dengan sebagian besar waktu itu, waktu perempuan dialokasikan untuk pekerjaan domestik dan pengasuhan tidak berbayar, jadi perempuan ini menghadapi time poverty dan tidak bisa afford untuk bisa berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar itu sendiri. Jadi saya setuju dengan Kak Ruth, memang penting sekali adanya redistribution of care and domestic work di rumah tangga gitu ya. Dan meskipun data ini dikumpulkan cuma dari Jakarta dan Surabaya, di tingkat nasional sebenarnya menggunakan survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2022, kami juga menemukan bahwa hanya 37,5% perempuan usia 15 tahun ke atas itu berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar, dan padahal untuk laki-laki itu sekitar 73,4%. Dan dari seluruh perempuan yang berada di luar angkatan kerja, mereka itu tidak bekerja dan tidak, dalam artian mereka tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, 35% diantaranya itu mengurus rumah tangga, sedangkan di antara laki-laki yang di luar angkatan kerja itu hanya sekitar 3,4% gitu, berdasarkan temuan kami. Nah, jadi model female caregiver dan male breadwinner ini sangat bisa berpengaruh terhadap jenis jenis pekerjaan yang perempuan ambil, dan juga apakah mereka berpartisipasi dalam angkatan kerja itu sendiri. Tadi kan Ibu Tri sudah mention ya bahwa terdapat seperti konsentrasi pekerja perempuan di sektor-sektor tertentu seperti F&B, accommodation, perdagangan dan pengecer. Dan kebetulan memang sektor-sektor inilah yang memberikan flexibility bagi para pekerja perempuan, karena at the same time mereka perlu memenuhi tanggung jawab pengasuhan dan domestik mereka di rumah tangga. Demikian Mbak Pipit, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi fleksibilitas di pasar kerja juga penting ya Mbak Usa ya. Artinya ya ini juga sesuatu yang memang menjadi perhatian kita ya, bagaimana perempuan itu sulit gitu ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang hitam putih bahwa bekerja itu harus jam 8 sampai jam 5 dan sebagainya ya. Ujung-ujungnya masuk ke sektor informal yang memang ya berpenghasilan rendah. Nah, terkait dengan yang Mbak Usa sampaikan, Mbak Usa dengan Prospera kan melakukan kajian ya tentang landscape pengasuhan anak gitu ya. Jadi mengenai time allocation ini ya, nanti akan erat mungkin kaitannya. Mungkin Mbak Usa bisa cerita mengenai ada anak-anak rekan-rekan adik-adik mahasiswa di sini, Prospera itu apa gitu ya, dan kenapa Mbak Usa tertarik melakukan kajian tersebut serta apa temuannya? Terima kasih banyak Bu Pipit untuk pertanyaannya. Jadi untuk sedikit sharing, jadi Prospera ini sebenarnya adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk pembangunan ekonomi. Kami bekerja dengan lebih dari 21 lembaga pemerintah Indonesia dan 15 lembaga pemerintah Australia. Dan kami kebanyakan melakukan riset atau studi yang nantinya akan menjadi dasar kebijakan begitu ya. Saya kebetulan dari tim Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Ya, kebetulan salah satu fokus pekerjaan kami memang adalah terkait tren tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Jadi kita coba mengidentifikasi seperti apa trennya, lalu apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya, karena sesuai dengan agenda RPJPM juga begitu.
terkait studi yang Prospera lakukan dalam hal landscape pengasuhan anak, mungkin backgroundnya bisa mengacu dari apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Tri dengan observasinya bahwa kok di kampus saya sebenarnya sekarang lebih banyak mahasiswa perempuan ya gitu. Dan betul, sebenarnya gender gap di pencapaian pendidikan Indonesia itu sudah mulai mengecil. Di tingkat nasional itu sendiri enrollment rate pada pendidikan tinggi meskipun secara absolut masih sangat rendah ya, memang sudah lebih tinggi untuk anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Nah, isunya di sini adalah kenapa progres ini belum bisa tergambarkan di outcome pasar tenaga kerja, padahal investasi untuk pendidikan itu sudah cukup tinggi untuk perempuan gitu. TPAK perempuan kita tuh stagnan di sekitar 50% selama 2 dekade terakhir, dan kita juga menemukan bahwa TPAK ini sebenarnya stalling di sekitar usia 20 sampai 30 berbarengan dengan usia pernikahan dan kelahiran anak pertama. Dan pada saat-saat itu juga sebenarnya tanggung jawab pekerjaan domestik dan pengasuhan itu meningkat pesat ya, Bu Pipit. Dan betul, setidaknya berdasarkan data Sakernas dan pilot study Prospera terkait time use itu yang menemukan bahwa betul perempuan mengerjakan pengasuhan dan perawatan itu lebih banyak dari laki-laki. Dan meskipun kita sekarang ada cuti bersalin selama 3 bulan, ibu di Indonesia itu harus bekerja keras untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan perawatan anaknya itu setidaknya selama 6 sampai 7 tahun. Kalau di ILO ini disebutnya sebagai child care gap. Jadi mereka harus juggling antara pekerjaan dan perawatan sampai anaknya itu bisa masuk sekolah, kira-kira di sekitar usia anak SD ya. Nah, karena kondisi seperti itu, terdapat potensi disrupsi tidak hanya bagi partisipasi mereka, perempuan, tapi juga kualitas dari partisipasinya itu sendiri. At the same time, saya melalui studi ini menemukan bahwa sebenarnya terdapat kebutuhan yang jelas akan keperluan bantuan eksternal pengasuhan anak. Eksternal di sini maksudnya bukan dari keluarga atau bukan dari kedua pasang orang tua itu. Jadi bisa melalui fasilitas childcare atau yang sifatnya home base seperti babysitter gitu atau suster. Dan ternyata kebanyakan dari ibu di Indonesia, ibu dari anak usia 0 sampai 2 tahun itu masih bergantung pada kakek nenek ketika mereka mesti keluar untuk bekerja atau untuk beraktivitas gitu ya. Dan paling aman, paling murah, Mbak Usa. Betul, paling aman, paling aman, paling murah karena kita juga udah pernah diasuh sama mereka gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita melihat ke depan, Indonesia ini akan mengalami transisi demografi yang cukup besar, di mana penduduk aging itu juga akan meningkat dan mereka akan membutuhkan keperluan perawatan mereka itu sendiri. Jadi existing care solution yang kita punya itu mungkin tidak sustainable untuk beberapa waktu ke depan gitu, karena akan ada keperluan perawatan baru untuk aging population. Jadi di sini kenapa kita melakukan studi ini? Karena kita melihat bahwa investasi terhadap ketersediaan dan penggunaan fasilitas pengasuhan anak itu sendiri yang berkualitas dan tentunya berjangkau ya, bisa menjadi salah satu dari banyak hal yang bisa memecahkan masalah ini. Dari studi ini kita ingin melihat sebenarnya seperti apa sih landscape pengasuhan anak di Indonesia dan ruang-ruang perbaikannya sebenarnya ada di mana saja gitu. Dan temuannya sebenarnya cukup menarik. Kami menggunakan studi deskriptif di sini, jadi kita tidak coba establish causality ya, lebih kayak snapshot study aja. Kami menemukan bahwa terdapat kesenjangan dari proporsi anak usia 0 sampai 6 tahun yang pernah berpartisipasi di setidaknya salah satu lembaga seperti TK, PAUD, dan daycare. Jadi cuma rata-ratanya tuh sekitar untuk anak 5 sampai 6 tahun tuh sudah cukup tinggi di 80%, 70 sampai 80%, tetapi anak usia 0 sampai 2 tahun tuh rendah sekali. Tidak sampai 10% mereka yang pernah ditaruh di daycare, dan cukup meningkat sedikit di antara anak usia 3 sampai 4 tahun. Padahal kan anak di usia 0 sampai 2 tahun itu biasanya berbarengan dengan usia di mana ibunya itu pada saat peak productivity gitu ya, tapi mereka justru perlu keluar dari pasar tenaga kerja karena ada kebutuhan untuk mengurus anak. Nah, rendahnya partisipasi ini kemungkinan besar bisa dijelaskan juga oleh gap
yang juga besar di pasar fasilitas pengasuhan anak. Jadi dari sisi supply, kami menemukan bahwa hanya ada sekitar 7 fasilitas seperti TK, PAUD, atau daycare gitu ya, untuk setiap 1.000 anak usia 0 sampai 6 tahun. Dan ternyata cuma 1% dari seluruh fasilitas yang terdaftar di Kementerian Pendidikan itu sifatnya adalah tempat penitipan anak yang beroperasi secara full day. Karena kan orang tua bekerja itu tidak bisa pagi naruh anak di TK jam 8, jam 10 udah harus dijemput lagi, terus taruh di rumah neneknya gitu. Jadi sebenarnya yang bisa menjawab kebutuhan orang tua itu adalah daycare, dan mereka hanya 1% dari seluruh fasilitas yang sudah terregistrasi. Terus itu hanya temuan dari sisi kuantitas sebenarnya. Tapi dari sisi kualitas, kami juga menemukan ternyata banyak daycare yang kami bisa temukan di Google Maps, tapi ternyata kami belum bisa temukan di database Kementerian Pendidikan. Padahal registrasi itu menjadi syarat untuk akreditasi dan bisa memberikan informasi bagi orang tua. Sebenarnya kualitas dari daycare yang ditemui ini seperti apa sih gitu ya. Dan ketika mereka fasilitasnya tersedia, bisa jadi ini daycare tidak terjangkau secara harga, utamanya bagi orang tua yang menerima upah minimum. Karena berdasarkan survei kami di Jakarta sendiri, biaya daycare per bulan itu bisa sekitar 45% dari upah minimumnya. Upah minimum satu orang selama 1 bulan. Kalau di Surabaya bisa sekitar 1/4 lah. Dan ini kan karena daycare sifatnya padat karya ya. Jadi kalau satu orang menjaga 2 anak, ibaratnya saya akan mensuplemen setengah dari upah pengasuh tersebut gitu. Jadi temuan kami ini kami menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam pengasuhan anak untuk menekan biaya dan juga memastikan well-being dari guru dan pengasuh anak tersebut gitu ya. Karena berdasarkan data dari Kemdikbud, kami menemukan perempuan ternyata terkonsentrasi juga nih di sektor ini. Sekitar 90% guru PAUD dan guru TK itu adalah perempuan, tetapi recognition terhadap pekerjaan mereka masih bisa ditingkatkan gitu. Dan pada tahun 2020, kami menemukan alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia itu hanya mencapai 0,033% PDB, dibandingkan dengan negara-negara OECD yang mungkin sudah lebih maju gitu ya. Mereka itu double proporsi untuk spending untuk pendidikan anak dan pengasuhan anak usia dininya. Jadi dan kita perlu ingat juga mungkin anggaran ini, karena kebanyakan yang terdaftar adalah TK dan playgroup, jadi kebanyakan memang dialokasikan untuk pendidikan gitu, dan kurang perlu ditingkatkan untuk aspek pengasuhannya yang biasanya diampu oleh lembaga-lembaga daycare di Indonesia. Ini mohon maaf nih kalau kepanjangan ya Bu Pipit, karena memang kebetulan temuan studinya cukup banyak, Tidak tapi apa-apa. mungkin saya berhenti di Tidak situ dulu, Bu Pipit. Ya, baik, menarik. Mungkin jika nanti ada waktu lebih, apa namanya, Mbak Usa bisa ceritakan lebih banyak, Mbak Usa ya, mudah-mudahan. Em, Terima kasih Mbak Usa. Saya akan ke Mbak Ruth dulu mungkin sebentar. Halo Mbak Ruth. Mbak Ruth, Ya, ini Bu. saya ingin minta pandangan Mbak Ruth nih. Kalau tadi Mbak Usa sudah dari sisi pengasuhan anak ya. Kalau sekarang kalau kalau dilihat, kita nih sebentar lagi mau mau pemilu ya gitu ya. Mau pemilihan umum gitu. Nah, terus kalau kita melihat kuota perempuan gitu ya, di apa namanya, di parlemen ataupun yang masuk akan menjadi caleg, mau maju di pemilu gitu, itu tampaknya masih 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 sukar untuk dipenuhi gitu ya, masih sukar untuk dipenuhi. Nah, Mbak Ruth ini pernah melakukan riset terkait dengan hal ini nih. Nah, bagaimana sih peran pemimpin perempuan ya, dalam hal ini ada bupati, mungkin wali kota gitu ya, itu lebih apa namanya, dikatakan lebih lebih greget lah dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin laki-laki gitu ya, untuk mensejahterakan warganya gitu. Apa Mbak Ruth bisa ceritakan ini?
Ya, terima kasih Bu Pipit untuk pertanyaannya. Pertama-tama saya disclaimer dulu ya Bu ya dan teman-teman, kalau studi ini sebenarnya saya lakukan sebagai bagian dari disertasi saya, jadi bukan studi Bank Dunia, bukan studi World Bank. Jadi Oke. pertama tentang kuota sendiri, saat ini Indonesia kita tidak ada kuota untuk pemimpin kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Kita memiliki kuota untuk legislatif berdasarkan UU tahun 2008, yaitu bahwa partai politik harus mempunyai minimal 30% dari nominasinya itu kandidat perempuan. Dan ini jadi kewajiban bagi partai politik untuk bisa ikut serta dalam pemilu. Dan kewajiban yang kedua adalah partai politik harus menominasikan minimum satu kandidat perempuan di antara 3 nominasi teratas dalam daftar kandidat. Jadi kalau dalam suatu kuota sendiri, ini tidak dilihat dari studi saya, tapi banyak studi lainnya, terutama di bidang politik, mendapati bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan jumlah kandidat perempuan yang berkontes dalam pemilu, namun tidak menjamin bahwa akhirnya kandidat perempuan itu yang terpilih. Sebagai contoh, di pemilu 2014, waktu itu jumlah kandidat perempuannya sudah lebih dari minimum, jadi 30% dari kandidat perempuan yang berkontes di pemilu DPRD, namun hanya 14% dari kandidat terpilih DPRD akhirnya adalah perempuan. Nah, itu untuk kuota. Nah, kalau studi saya sendiri, Ibu dan teman-teman, jadi di studi saya ini saya mengambil sampel dari daerah-daerah di mana kepala daerahnya dan wakil kepala daerah terpilih melalui close election, atau dengan kata lain pasangan ini bisa menang dengan margin kemenangan yang sangat kecil. Nah, kenapa close election? Mungkin saya nggak akan jelaskan terlalu detail, tapi sebenarnya untuk bisa mencari apakah ada kausalitas atau enggak. Jadi saya membandingkan daerah di mana pasangan calon dengan salah satu kandidat perempuan, either itu sebagai kepala atau wakil kepala, menang, sementara runner-up-nya itu semua kandidat laki-laki, dibandingkan dengan daerah yang sebaliknya. Jadi kalau laki-laki yang menang, kalau pasangan calon yang kedua-duanya laki-laki menang, dan runner-up-nya itu adalah pasangan dengan salah satu kandidat perempuan. Jadi dari studi ini saya mengambil data atau menggunakan data 214 pemilihan kepala daerah selama 2005 sampai 2017, dan saya mendapatkan 106 kabupaten kota yang memiliki pasangan calon perempuan sebagai pemenang dan 108 kabupaten kota dengan kandidat perempuan sebagai runner-up. Hasil yang saya dapatkan dari studi ini, Bu Pipit dan teman-teman, adalah bahwa daerah dengan perempuan, either sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, memiliki tingkat pengeluaran pemerintah government expenditure per kapita yang lebih tinggi, khususnya di bidang social protection, health, dan infrastruktur. Dan infrastruktur di sini kalau kita tahu landscape pemerintah daerah ya, kalau infrastruktur di daerah itu yang masuk ke APBD biasanya adalah dalam hal infrastruktur sosial, seperti misalnya jalan di desa ataupun infrastruktur untuk sanitasi dan infrastruktur penyediaan air. Itu dari hal sisi fiskal. Nah, ketika saya lihat juga dari sisi service outcome atau penyediaan layanan publik dan membandingkan tadi kedua daerah ini, bahwa daerah yang dengan pemimpin perempuan, baik itu sebagai kada atau wakada, juga memiliki higher assisted birth rate. Jadi tingkat kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional yang lebih tinggi, dan juga memiliki akses terhadap penyediaan air bersih yang lebih tinggi. Untuk yang tingkat kelahiran kira-kira 2 kali lipat lebih tinggi, dan untuk penyediaan air bersih itu sekitar 1,5 kali lipat lebih tinggi. Nah, dengan temuan ini saya juga berusaha mencari tahu apa sih sebenarnya channelnya atau mekanismenya. Dan satu possible channel yang saya temukan adalah dari sisi governance. Jadi dari data yang saya olah juga ditemui bahwa daerah-daerah dengan pemimpin perempuan
memiliki tingkat skor audit yang lebih baik daripada daerah-daerah kontrol atau daerah lainnya. Dan ini juga tampak dari manajemen program yang lebih baik, misalnya lebih ada monitoring evaluasi, sehingga walaupun dengan jumlah budget yang sama atau same budget envelope, tapi bisa ada manajemen program yang lebih baik. Nah, mungkin saya stop di situ dulu, Bu Pipit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Menarik sekali ya tadi bagaimana baiknya kinerja dari pemimpin perempuan. Saya tertarik dengan yang akses yang lebih baik kepada air bersih ya. Saya ingat waktu pandemi COVID kemarin, Mbak Ruth, ada wawancara banyak dengan kelompok youth dan menemukan bahwa anak-anak perempuan itu aksesnya ke sekolah lebih terganggu daripada anak laki-laki gitu ya. Setelah di samping memang karena kita PPKM ya, karena ketika mereka berada pada period, akses kepada air bersih yang sulit itu mencegah mereka untuk datang ke sekolah ya. Tidak bisa ya sanitasinya mungkin jadi tidak bisa terpenuhi gitu ya ketika mereka berada dalam masa periodnya itu, sehingga saya lega gitu ketika pemimpinnya perempuan akses lebih baik terhadap air bersih gitu ya. Dan saya juga jadi bertanya-tanya dulu, Pak Adiatma dan rekan-rekan di CEDS pernah melakukan kajian yang the cost of not optimal breastfeeding ya, yang sempat juga disampaikan di FKP ini, dan ada banyak loss monetary maupun non monetary yang terjadi gitu akibat ibu-ibu tidak menyusui secara optimal. Dan terkait dengan hal ini tentu dibutuhkan akses kepada ruang laktasi, kemudian child care-nya juga. Tapi yang menggelitik saya adalah jaminan mengenai reemployment mereka. Gitu. Mereka perusahaan mau memberikan cuti 3 bulan, karena yang 3 bulan penuh pun banyak yang tidak memenuhi, apalagi sampai 6 bulan gitu, cita-cita 6 bulan gitu ya. Tapi jaminan reemployment mereka di pasar kerja itu seperti apa? Mudah-mudahan kalau pemimpinnya perempuan, suaranya jadi lebih kuat ini untuk setidaknya jaminan reemployment itu harus ada gitu ketika cuti yang 3 bulan aja gitu dipenuhi gitu ya, cuti yang 3 bulan aja dipenuhi gitu ya, sebelum yang cuti 6 bulan ini, cuti berbayar ini. Itu harapan mungkin Mbak Ruth kalau saya. Terima kasih banyak Mbak Ruth. Kita sudah jam 10 ini ya. Saya mungkin akan sebentar lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan, tapi sebelum ke sana ya. Sebelum ke sana saya ingin minta pendapat dari para narasumber mengenai sebetulnya apa sih yang harus kita tuntut dari pemimpin-pemimpin kita gitu ya menjelang pemilu ini gitu ya, supaya tadi mungkin mengoptimalkan peran perempuan gitu ya di pasar kerja, demikian juga kesejahteraannya gitu ya. Dan juga bagi di sini ada adik-adik mahasiswa, bagi adik-adik yang tertarik dengan isu gender gitu, dan mereka ingin melakukan penelitian ya tentang gender ini, terutama gender wage gap gitu ya. Saran dari para narasumber itu apa? Mungkin dimulai dari Mbak Tri. Mbak Tri, silakan. Terima kasih. Senang sekali tadi mendengarkan sharing dari Mbak Ruth dan juga Mbak Usha ya. Untuk ini ya, public policy katanya untuk titip ke para calon ini ya Mbak. Semoga beliau-beliau mendengarkan. Dalam hal ini meningkatkan female workforce participation dan hopefully untuk mengurangi ketimpangan upah, peran pemerintah ini sangat penting ya. Tadi kita lihat bahwa misalnya ketimpangan upah yang ada di atas maupun di bawah itu biasanya disebabkan oleh faktor hiring and promotion ya. Jadi waktu merekrut tenaga kerja itu mungkin tidak transparan, kemudian ada diskriminasi, itu akan menyebabkan sticky floor tadi ya. Kemudian kalau mekanisme promotion itu juga
ada diskriminasi misalnya untuk kelompok tertentu, itu juga akan apa namanya menyebabkan fenomena glass ceiling tadi. Jadi kalau dari sisi pemerintah, dorongannya adalah pada regulasi terkait dengan hiring dan promotion ini harus apa transparan, kemudian juga harus adil ya untuk semua kelompok ya. Eh, saya ingat dulu waktu kuliah di Australia, walaupun kerja sebagai apa manual atau kerja kasar pun kita ada kontrak ya. Jelas ini kontraknya untuk berapa lama, nanti dapatnya berapa, bagaimana dengan seksnya. Tapi kalau kita di Indonesia itu bahkan pekerjaan yang apa pekerjaan yang apa menghendaki keahlian tertentu pun banyak yang tidak ada kontraknya gitu ya, sehingga tidak ada perlindungan untuk tenaga kerja ya, misalnya terutama kelompok-kelompok tertentu, misalnya perempuan. Jadi kebijakan terkait dengan hiring dan promotion yang adil, yang transparan itu bisa diupayakan oleh pemerintah ya. Kemudian yang tricky itu sebenarnya memang tadi Mbak Ruth sampaikan eh, lebih egaliter gitu ya Mbak ya. Jadi lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan ya as the unit apa di dalam rumah tangga. Jadi kalau di paper kami memang ada traditional versus egalitarian view gitu, Mbak Ruth ya. Dan di Indonesia dengan budaya kita memang masih cenderung banyak yang traditional view ya, bahwa tanggung jawab reproduktif, sosial itu lebih banyak kepada kelompok perempuan, sedangkan laki-laki itu di produktif gitu. Nah, tadi PR-nya adalah bagaimana mendorong supaya ada norma-norma ya, itu lebih mengarah kepada egalitarian antara laki-laki dengan perempuan. Trikinya adalah ini kan kadang-kadang urusan domestik ya, urusan di dalam rumah tangga gitu. Bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa kemudian mempengaruhi ya dari aspek domestik ya. Pendidikan menurut saya penting ya. Jadi investasi pada pendidikan. Anyway, perempuan ketika punya akses pada pendidikan yang baik dan berkualitas, nanti perempuan itu yang akan mengupayakan juga untuk memperoleh posisi yang egalitarian tadi. Jadi investment in education untuk kelompok perempuan misalnya itu didorong, promotion dan hiring juga penting. Kemudian yang terakhir adalah supaya tadi egalitarian tadi bisa apa ya, terwujud ya, peran pemerintah itu sangat krusial dalam menyediakan infrastruktur yang mendorong eh, female labor force participation. Tadi banyak dibahas tentang pengasuhan anak ya, mulai dari eh, apa bayi sampai dengan dia nanti usia sekolah. Nah, itu yang masih missing di Indonesia. Tadi studinya Mbak Usha bilang bahwa ada di Google Map tapi nggak terdaftar gitu ya. Berarti in terms of quality kita juga perlu pertanyakan. Kita sebenarnya dulu ada studi kecil Mbak Usha di Solo ya. Kita minta ibu rumah tangga menghitung dan menulis dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu ya, untuk menghitung non monetary value dari ibu rumah tangga. Ya surprisingly ya tadi sama dengan datanya Mbak Usha tadi bahwa ya banyak banget ya proporsi waktu perempuan itu yang dia dedikasikan untuk reproduktif ya, kegiatan rumah tangga gitu ya. Nah, ketika mereka harus masuk ke labor market dan harus menggunakan external support untuk bisa menggantikan mereka di rumah, itu nggak affordable. Ketika kami ngitung pakai UMR Solo 2 juta gitu ya. UMR Solo 2 juta, tapi ternyata ketika dia harus anaknya dia titipin ke childcare, kemudian jadinya beli pampers gitu ya, karena dia nggak bisa mengganti sendiri, gitu. Itu ternyata very costly gitu ya. Sehingga tadi trade off ya, apakah saya akan stay di rumah, taking care of family, atau saya kerja ya, ketika ternyata biaya saya meninggalkan keluarga itu sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan upah yang akan kita peroleh dari pekerjaan. Terima kasih Mbak Pipit dan teman-teman. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Tri. Selanjutnya Mbak Ruth. Terima kasih Bu Pipit. Mungkin kalau dari saya nih
sejenak karena kita sebentar lagi masuk ke pemilu ya. Jadi studi saya ini memberikan perspektif bahwa pemimpin perempuan yang terpilih melalui proses pemilu yang demokratis bisa menunjukkan kinerja baik dan outcome yang positif. Bahkan di tengah dunia politik yang predominantly masih dirasa itu dominan laki-laki. Jadi ini menjawab keraguan yang ada di masyarakat seperti yang nampak di World Value Survey tahun 2018 bahwa 72% responden masih menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin politik yang lebih baik dari perempuan. Nah, ini bukan saya kampanye bahwa kita harus memilih yang perempuan, tapi menurut saya adalah kita bisa men-challenge adanya bias tersebut. Jangan sampai ada misalnya kandidat perempuan yang baik, namun kita akhirnya tidak memilih semata-mata karena gendernya atau karena dia perempuan. Gitu. Nah, kalau untuk titipan untuk apa sih yang perlu kita lihat dari calon-calon pemimpin atau kita tunggu dari calon pemimpin, tadi Bu Tri sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Mungkin kalau saya tambahkan, penting juga untuk bisa melihat pemimpin mana sih yang bisa menciptakan enabling environment yang baik, yang bisa men-encourage baik laki-laki atau perempuan berpartisipasi aktif di masyarakat. Dalam hal ini juga dalam kepemimpinan politik. Karena female representation di politik ini juga salah satu dari SDG ya, dan Indonesia kita terus sedang berupaya untuk mencapai SDG tersebut. Yang kedua mungkin karena caregiving atau family related task ini akan selalu intertwine dengan decision perempuan apakah akan berkarir atau aktif di pekerjaan. Saya pribadi akan sangat menunggu-nunggu apa sih program dari calon-calon pemimpin kita, terutama di bidang saya tadi maternity leave atau parental leave dan juga bidang early childhood education. Nah, kalau untuk sarannya nih untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi tertarik atau lagi mempertimbangkan misalnya mau skripsi atau tesis tentang bidang gender, menurut saya kita semua perlu mengconsider mungkin satu saran adalah coba melihat perspektif yang interdisciplinary ya, karena tadi dibilang Usa juga di awal bahwa gender economics itu field yang multidisciplinary, jadi interact dari untuk sosiologi, politik, psikologi, bahkan juga di bidang kebijakan kesehatan misalnya. Jadi akan sangat menarik kalau bagaimana bisa mengumpulkan insight-insight dari disiplin yang berbeda untuk mengenrich atau memperkaya riset atau penelitiannya. Dan mungkin yang terakhir harapan saya sama ya dengan teman-teman di sini, semoga kita segera bisa punya national scale time use survey karena menurut saya ini bisa sangat bisa mengencourage juga lebih lagi penelitian di bidang gender. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Ruth. Mangga Mbak Usa. Terima kasih Bu Pipit. Mungkin titipan saya, tadi saya juga udah sempat sampaikan ya, mungkin harapannya siapapun yang menang nanti bisa mengedepankan agenda 5R untuk unpaid care dan domestic work, karena menurut saya 5R ini akan sangat penting dalam kita addressing binding constraint perempuan agar bisa bekerja gitu. 5R di sini kan sebenarnya recognize, reduce, redistribute, and reward, and also representation dari care workers di dalam policy landscape. Kenapa recognize ini jadi penting dan mungkin bisa terkait juga dengan apa yang tadi Kak Ruth sampaikan terkait pentingnya time use survey, karena dengan adanya data terkait penggunaan waktu kita bisa merecognize bahwa memang perempuan atau beberapa kelompok penduduk itu memberikan alokasi waktu yang lebih banyak untuk pekerjaan rumah dan pekerjaan rumah dan pekerjaan perawatan tidak berbayar, dan ini memiliki implikasi terhadap partisipasi angkatan kerja mereka gitu ya. Singkat aja sih sebenarnya, kalau bisa ada subsidi childcare, ada ruang laktasi yang lebih banyak, lalu yang terakhir mungkin nggak harus pemerintah semua, karena private sector pun punya peran yang cukup besar ya untuk bisa memberikan support dalam hal childcare. Kita sudah banyak mendengar bahwa ada perusahaan-perusahaan yang memberikan childcare dan ataupun voucher atau top up income childcare. Jadi mungkin yang peran pemerintah dalam hal ini lebih ke mengayomi atau memberikan insentif bagi perusahaan untuk bisa melakukan hal tersebut. Di sisi lain untuk mahasiswa FEB yang terkait untuk melakukan riset gender, mungkin pesan saya, please, kalau memang sudah consider dan lebih banyak benefit daripada cost-nya, mungkin bisa dilanjutkan interest dan studinya di bidang gender, karena field ini cukup under research, dan di Indonesia sendiri ekonom terkait gender itu masih sangat sedikit.
Dan semakin banyak temuan-temuan ini kan kita bisa menginformasikan kebijakan yang lebih baik ke depannya, yang lebih gender sensitif kebijakannya. Dan yang terakhir mungkin satu saran saya yang saya juga masih coba lakukan ini sendiri, itu untuk selalu mindful bahwa penelitian di gender di bidang ekonomi itu tidak sekedar memilah data antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Mungkin sebagai ekonom kita sering terlalu fokus terhadap average, tapi sebenarnya pengalaman perempuan itu bervariasi dari satu orang ke orang lain gitu. Dan ketika kita membuat kesimpulan pada sampel, itu mungkin perlu kejelasan tentang kelompok perempuan mana sih yang sedang kita angkat ceritanya. Karena misalkan saya bilang childcare itu penting, mungkin di national level, tapi di urban perwujudannya bisa berbeda, di rural perwujudannya bisa berbeda karena karakteristik kelompok perempuan yang juga berbeda di antara masing-masing daerah ini gitu. Jadi mungkin itu saya dari Bu Pipit. Sekali lagi terima kasih sesinya yang sangat menarik. Baik, terima kasih ketiga narasumber. Ini kita sudah punya beberapa pertanyaan ya. Saya langsung bacakan saja mungkin ya. Yang pertama dari Mbak Asih Halomuan untuk Mbak Usa. Jumlah jam kerja antara perempuan dan laki-laki di risetnya Mbak Usa adalah rata-rata. Apakah ditemukan variasi antar daerah? Ini perlu saya jawab langsung ya, Bu Pipit, izin. Jadi kebetulan Silakan langsung studinya aja Mbak, singkat saja. Oke, kebetulan studinya itu masih terbatas di Greater Jakarta dan Greater Surabaya. Tapi kami menemukan bahwa dampak dari pekerjaan tidak berbayar ini lebih terhadap partisipasi kerja perempuan itu lebih besar di rural dibandingkan di urban. Jadi semakin banyak waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan domestik tidak berbayar itu semakin kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi di pekerjaan berbayar. Demikian, Bu Pipit. Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Sekarang ada dari Pak Ari Zulkarnain untuk Mbak Ruth. Hasil studinya menggambarkan bahwa kepemimpinan perempuan di Indonesia menggunakan data Kabupaten Kota 2005-2017, ternyata pengeluaran per kapita untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur lebih tinggi di daerah yang dipimpin oleh pemimpin perempuan dan sedikit korupsi. Apakah ada studi di negara lain yang menemukan hal yang sama untuk pimpinan daerah perempuan yang lebih hati-hati dalam pengeluaran daerah serta berpihak pada pengeluaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang ketika saya waktu itu tertarik untuk melakukan studi ini untuk Indonesia, karena sebenarnya terinspirasi beberapa studi sudah dilakukan di negara yang lain. Salah satu mungkin studi yang seminal ya, atau yang pertama-tama melihat hal ini sebenarnya dilakukan oleh Duflo di tahun 2004, di mana dia melihat pemimpin desa di India yang perempuan, bahwa Duflo dan koautornya menemukan bahwa village leader yang female akan investasi lebih banyak kepada akses air bersih. Juga ada studi-studi lain di Amerika Serikat, Brasil, dan juga kebanyakan di India yang mendapati hal yang sama. Jadi di sini didapatkan bahwa memang pemimpin perempuan memiliki suatu preferensi yang berbeda dengan pemimpin laki-laki, dan ketika akhirnya terpilih, dia akan akhirnya mencoba untuk meningkatkan program ataupun government spending di bidang-bidang yang sesuai dengan preferensinya tersebut. Singkatnya itu. Thank you, Bu Pipit. Baik, terima kasih. Ini juga ada komentar ya dari Mbak Elda, Pak Dede. Terima kasih untuk organizer untuk sudah menyelenggarakan webinar ini. Saya tertarik dengan topik Ibu Ruth. Apakah bisa salah satu mekanisme mengapa kabupaten kota yang dipimpin perempuan lebih baik dalam manajemen program pemerintah? Dan soal assisted birth adalah karena untuk mencapai jabatan pimpinan, women have to work harder than men. So, mereka mungkin lebih berkualitas secara knowledge dan keterampilan untuk menjadi pemimpin. Terima kasih. Itu dari tanggapan dari Mbak Elda Pardede. Mungkin akan ditanggapi oleh Mbak Ruth. Ya, terima kasih Bu Pipit, dan ya halo juga untuk Bu Elda. Ini sebenarnya dosen saya ya, salah satu dosen favorit saya dulu waktu kuliah. Jadi terima kasih Bu Elda sudah berkenan datang dan bertanya. Kalau soal
ya, studi saya karena keterbatasan data tidak bisa melihat dengan detail apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu. Saya cuma bisa melihat beberapa possible mekanisme, dan salah satu fakta yang menarik adalah bahwa jadi sejak pilkada diintroduce di tahun 2005, makin banyak pemimpin perempuan yang ikut berkontestasi dalam politik dan juga makin banyak akhirnya pemimpin perempuan yang terpilih. Nah, ini mengindikasikan bahwa menurut saya adalah ketika ada suatu mekanisme di mana pemimpin perempuan ini bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, ya, dan akhirnya masyarakat bisa memilih, maka sebenarnya makin ada suatu kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi. Nah, kembali ke Bu Elda, mungkin kaitannya dengan hal itu adalah karena ketika dalam pilkada, maka perempuan bisa lebih menavigasi jenjang politiknya ketimbang misalnya harus via via partai yang kita tahu sistem partai kita sendiri masih sangat oligarki dan mungkin dibutuhkan research atau sumber daya yang banyak bahkan untuk bisa mendapatkan nominasi dari partai tertentu. Jadi ya tidak bisa menjawab secara langsung, namun mungkin hal yang tadi saya sampaikan bisa memberikan gambaran kira-kira itu. Terima kasih. Baik, Desi, sepertinya pertanyaan sudah semua atau ada tambahan lagi mungkin? Atau Pak Adi mungkin ingin bertanya? Pak Adi Atma Siregar, masih ada Itu waktu ada kita Bu masih? Ria kayaknya belum kejawab ya. Bu Ria. Bu Ria. Oh iya, iya, iya. Baik, Bu Ria ini maaf nih ya. Perempuan dituntut untuk excel both their career atau care work. Meski progres sudah banyak, namun sepertinya adanya daycare murah, berkualitas, dan tersedia dekat, belum menjadi concern pemerintah. Padahal ada keinginan untuk meningkatkan female labor force participation. Ini tentunya ironis ya, di mana pemerintah ingin Indonesia Emas 2045, sementara generasi emas kita adalah anak-anak yang saat ini mungkin masih balita. Juggling ketika anak sekolah tidak hanya saat SD menurut saya karena dengan terpaut informasi komunikasi tentunya perlu pendampingan dari orang tua juga. Karena TIK ini sendiri juga kerja tanpa batas yang menjadi tantangan untuk work and family life balance. Oh iya ya, jadi oke, jadi ada apa namanya risiko kerja tanpa batas karena semakin canggihnya apa namanya teknologi informasi komunikasi ya. Padahal anak juga perlu pembimbingan. Mungkin silakan bisa dikomentari, bisa satu komentar dari Mbak Ruth mungkin, dari Mbak Usa, sorry. Betul. Terima kasih Bu Ria untuk komentarnya dan saya highlight betul ya yang terakhir bahwa TIK ini bisa jadi senjata makan tuan gitu. Kita bisa fleksibel kerja tapi jadi nggak ada batasan waktu antara ruang kerja dan ruang pribadi juga. Jadi kemungkinan sebenarnya kedepannya tidak hanya partisipasi kerja yang dicanangkan, tetapi juga decent jobs untuk semua. Dan decent di sini artinya adalah memberikan waktu yang cukup tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk bisa mencapai hal-hal yang diinginkan di luar kerja seperti hobi atau work-life balance gitu ya. Karena kualitas dari kerja sendiri itu akan juga mempengaruhi apakah orang tersebut akan memilih untuk stay di pasar tenaga kerja atau akhirnya malah opt out dari pasar tenaga kerja seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Usa. Rupanya waktu jualah ini sepertinya yang memisahkan kita ya, padahal banyak sekali yang masih ingin ditanyakan kepada para narasumber yang luar biasa ini. Kita sudah masuk ke penghujung acara. Saya di sini mengucapkan terima kasih sangat luar biasa apresiasi kepada narasumber yang hebat-hebat ini. Terima kasih kepada FKP sudah menginisiasi hal ini. Pak Adi Atma Siregar dari CEDS atas supportnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan selama memandu acara ini. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Baik, terima kasih. Coba sebentar. Terima kasih atas kehadiran partisipan semua. Maaf, ini masih karena kita Insta Live, jadi pertama kali dan ternyata agak sukses walaupun ada snack. Jadi mudah-mudahan
ke depannya kita bisa mengadakan bincang-bincang seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih para pembicara dan juga Ibu Pipit untuk moderatornya pagi hari ini. Mudah-mudahan ya dari sisi FKP kami selalu support agar adik-adik melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan dalam hal ini mungkin para pembicara pagi ini sudah menginspirasi ya dari penelitiannya masing-masing walaupun Mbak Tri tadi bilang marginal ke depannya mungkin tidak seperti itu lagi sudah mulai pelan-pelan masuk ke mainstream dan saya informasikan kepada Ibu Saparina Sadli ini loh ada anak-anak muda karena Ibu Sap selalu senang kalau anak-anak muda melakukan penelitian di bidang gender dan Ibu Sap bilang mudah-mudahan ke depan laki-laki juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang perempuan, tidak perempuan saja. Sebenarnya ada ya, jadi mungkin kita ke depan akan mengundang laki-laki yang melakukan penelitian di bidang gender sehingga juga gender balance gitu ya yang diundang. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kami atas waktu dan ilmu yang diberikan oleh semua yang hadir pagi ini. Ikuti juga acara-acara FKP berikutnya, masih ada harusnya 2 atau 3 lagi, termasuk salah satu terkait tadi dengan apa yang dibincangkan, yaitu Returns to Higher Education. Salah satu co-author-nya juga dari Chat Unpad. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup, mungkin saya juga tadi memberikan lupa memberitahu bahwa di chatbox ada link di website FKP, semua studi pembicara di sini ada tautannya di situ. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang studi dari Ibu Tri dan kawan-kawan di BIES, juga studi dari Prospera dan dari Ruth, di situ ada tautannya. Silakan lihat di chatbox. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat makan siang, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Terima Terima kasih semua. kasih. Turun. Terima kasih semua. Susah. Terima kasih Thank you, Pak Kak. Adi. Terima kasih Pak Adi. Ya Bu, Lydia. Thank you, Pak Adi. Izin pamit. Siap. Ya, nanti. Terima kasih semua, izin pamit. Yuk. Thank you. Izin pamit ya, Bu Lydia. Ya, silakan. Dadah Uka, dadah. Bye, Kak Ruth. Dah, thank you. Sukses Bu Lid. Selamat ya.